Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fis suri fa'asiqa min nasfis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra fa idzahum fiyam yang burun wa asraqatil ardu binuri rabbihim wa wudhi'al kitabi wa ayati bin nabina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yutlamun. Shadaqallahu azim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, baik secara transparan maupun non transparan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apapun yang Allah berikan itu terbaik buat kita sebagai hamba Allah yang bisa ikhlas ridho. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat beliau yang istiqomah dalam berzikir, dalam bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Di pagi yang hari yang cerah ini, sebelum pikiran kita terhiasi atau terdominasi atau tervirusisasi, masuknya virus yaitu virus kehidupan, seperti pikiran-pikiran tentang hutang piutang, pikiran-pikiran tentang kesulitan, pikiran-pikiran tentang segala cobaan yang ada di dunia. Sebelum masuk, marilah kita isi hati kita qalbi ini dengan apa? Dengan majelis pencerahan bimbingan amalan seperti ini. Mudah-mudahan bisa menyirami hati kita senantiasa, memberikan suatu dominan yang luar biasa agar apa? Agar kita senantiasa ingat sama Allah, agar kita senantiasa ingat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga perasaan suudzon tidak tertimbulkan pada diri kita, selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik pada Allah, hablum minallah maupun hablum minan nas, semua kita selalu husnudzon. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kita tahu dalam segala suatu hal yang sering disebut-sebut dengan namanya padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar nanti manusia dibangkitkan semuanya tanpa alas kaki, tanpa apapun, dengan siksaan bagi mereka yang mendapatkan siksa luar biasa sesuai dengan amal masing-masing. Mendapatkan pahala luar biasa sesuai dengan amalnya masing-masing. Dalam suatu surat Al-Zumar disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasraqati, dan yang menjadi terang benderang ardi, yaitu bumi atau disebut padang mahsyar. Binuri, dengan cahaya atau keadilan, dengan cahaya keadilan. Binuri rabbiha, dari Tuhan, yaitu siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab, dan dia diberikan suatu apa yang namakan kitabnya mereka masing-masing. Kitab Ilyin, maupun kitab Sijin, kitab yang baik, kitab diberikan semua satu persatu. Waji'ai, dihadirkan pula. Setelah diberikan kitab, dihadirkan pula bin nabina, nabinya mereka masing-masing. Kalau kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, dan para saksi-saksi. Wa qudiya bainahum, lalu diberikan keputusan bainahum, di antara mereka. Bil haqqi, secara adil. Wahum, untuk mereka semua, la yutlamun, jika mereka dizalimi. Tidak ada di sana nanti keterangan mereka akan dizalimi, keputusan tidak adil, keputusan berat sebelah, tidak ada sama sekali. Jadi di sana nanti semuanya adil. Tidak ada ikatan satupun. Allah tidak memihak si A, si B, si C, enggak. Siapapun itu, dimanapun itu, posisinya apapun dia, waktu hidup di dunia, meskipun itu seorang yang konglomerat atau meskipun dia itu apa, meskipun dia seorang Hitler pun, tidak ada di sana nanti segala suatu keputusan yang enggak hak, yang enggak adil. Apalagi sampai dizalimi seperti keputusan-keputusan yang ada di sekarang ini, di dunia ini, keputusan memihak sebelah,
Kadang-kadang disuap dikit, udah masuk yang salah jadi benar. Yang benar bisa jadi salah hanya apa? Hanya karena suapan. Mereka-mereka yang dipercaya untuk bisa megang amanah sebagai hamba Allah yang bisa megang amanah untuk memutuskan suatu hal yang benar, malah justru disalahgunakan, disalahpahamkan, disalahartikan, dan bahkan diselewengkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan. Dia tidak mikir suatu saat bagaimana tindakan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang selalu menzalimi, mereka-mereka yang selalu membatili. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya doa-doa mereka yang terzalimi, doa-doa hamba Allah yang dizalimi, itu akan mutajab, manjurnya minta ampun. Anda jangan berkecil hati. Kalau meskipun Anda dizalimi orang, berdoalah. Karena doa Anda sebagai orang yang dizalimi, benar-benar dizalimi, mutajab. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul jahaku wa zaqul batil innal batila kana zauqa. Mereka nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan ribuan, ratusan, dan bahkan dari orang mulai zaman Nabi Adam sampai umat orang yang paling terakhir lahir, semua nanti kumpul di padang mahsyar. Tiupan serompet sekali yang kedua ini bisa membangkitkan mereka yang di alam kubur. Sekarang yang dibahas di sini tentang padang mahsyar nanti dulu. Di sini yang dibahas adalah penampakan. Ingat, bukan penampakan yang horor. Sering sekali sekarang penampakan hantu ini, penampakan hantu ini. Bukan. Ini bukan penampakan hantu lagi. Di sini adalah penampakan pelaku dosa di padang mahsyar. Jadi nanti di padang mahsyar mereka bangkit dari kuburnya masing-masing. Mereka bangkit secara ilkan. Mereka bangkit sesuai dengan kriteria amalnya sendiri-sendiri. Bagaimana Ustaz itu amalnya? Ini yang perlu kita benar-benar mengerti. Jadi di sini kita sama-sama belajar, Ustaz sama belajar, antum juga belajar, kita sama-sama belajar untuk meraih ilmu-ilmu Allah dalam suatu majelis. Karena ada surga Allah. Apa itu surga Allah di dunia? Allah itu punya surga di dunia. Apa surga di dunia Allah ini? Yaitu suatu majelis seperti ini. Majelis ini surga Allah yang ada di dunia. Nanti kita bahas nanti tentang apa yang ada dalam suatu majelis Allah yang ada di dunia. Penampakan pelaku dosa di padang mahsyar. Pertama, ketika mereka adalah orang yang sudah bangun dari kuburnya berwajah monyet. Ingat ini ya. Pertama adalah mereka dibangkitkan ada yang berwajah monyet. Pertanyaannya, kenapa dia berwajah monyet? Yaitu ketika mereka yang selama di dunia suka menyebarkan fitnah. Sudah disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini orang masih tetap menyebarkan fitnah selama hidup di dunia. Kerjanya ya seperti itu. Pagi bangun tidur nyebarin fitnah. Pagi bangun tidur ngumpul-ngumpul sama mereka-mereka nyebarin ngomongin si fulan. Fitnah, adiknya fitnah yaitu siapa? Ghibah. Ghibah sana, ghibah sini. Hadirnya ujung-ujungnya kakeknya ghibah siapa namanya fitnah, fitnah sana, fitnah sini. Begitu berantem, senenglah dia. Kebanggaan tersendiri buat dia. Ini mereka ini nanti ketika di padang mahsyar mukanya berwajah monyet. Ingat itu? Jadi muka mereka nanti berwajah monyet. Pertama, Ustaz berarti nanti di padang mahsyar itu orang wajahnya beda-beda. Ada yang berwajah monyet, kita bahas satu persatu ini. Loh, nanti bagaimana? Nah, kita bisa mensikapi bagaimana kita. Kalau Ustaz perbuatannya seperti ini, nanti Ustaz mukanya kayak apa? Kalau misalkan antum, kalau kita ini wajahnya seperti ini, nanti bagaimana? Nanti ini. Makanya ini jangan sekali-kali kita menyebarkan fitnah. Karena apapun bentuknya, alangkah baiknya kita bisa menutupi aib daripada umat muslim itu sendiri. Penampakan yang kedua adalah mereka yang berwajah babi.
Mereka yang berwajah babi ini adalah suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Sukanya makan barang yang haram dan merampas hak orang lain. Ini sekarang lagi marak-maraknya ini. Yang berwajah-wajah babi ini sekarang lagi marak-maraknya. Kita lihat apa yang di sana sekarang. Yang ibu rasain ini, yang kita rasain ini, apa? Itu simpan pinjam. Online dan segalanya yang di online itu loh. Marilah kita gali semuanya ini. Dan bahkan kita sendiri akan seperti itu. Karena hubungannya, hukumnya, yang minjam, yang meminjamkan, yang minum maupun yang menjual, semuanya dosanya sama. Ini perlu kita pikirkan. Yang ketiga, tubuhnya terbalik. Apa itu tubuhnya terbalik? Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Mereka yang memakan riba. Kemudian yang keempat, bermata buta. Apa yang bermata buta? Orang yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Jadi mereka yang di dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan mulai dari Khulafaur Rasyidin maupun pemerintahan apapun bentuknya pemerintahan, jika mereka berbuat zalim, tidak bisa adil, mereka seharusnya melindungi anak rakyat kecil, tapi nyatanya tidak bisa melindungi rakyat kecil, maka mereka itu nanti bermata buta. Kemudian yang seterusnya, yang kelima adalah bisu dan tuli. Jadi di padang mahsyar penampakan dosa ini, di padang mahsyar ada yang bisu dan tuli. Orang yang suka sombong dalam amalnya. Orang yang suka sombong dalam amalnya. Apa kriteria itu, Z? Kriteria orang yang sombong dalam amalnya ketika beramal selalu dipamerkan. Ketika beramal selalu kita biar diwah orang. Saya sumbang segini, saya amal ini. Catatlah, ini siapa kalau bukan saya. Ini siapa kalau bukan nama saya. Inilah orang nanti ini adalah merupakan bisu dan tuli. Jadi kalau nggak ditulis, nggak diapain, nggak diumumkan, dia nggak yakin. Padahal di dalam hukumnya ketika kita beramal maupun bersedekah, jangan sampai kaki tangan kiri itu melihat, memahami dan segala. Sembunyikan. Yang keenam, mengunyah lidah sendiri ketika bangun di padang mahsyar, lidahnya dikunyah sendiri. Masya Allah. Itu siapa ini? Para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Nih, perlu antum pahami. Para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Makanya dosanya Uzet yang di sini mungkin lebih banyak daripada dosa-dosa antum. Ya kalau Uzet apa tindak lanjutnya sesuai dengan amal dan perbuatan Uzet. Kalau enggak di mata Allah, bagaimana? Makanya pertanggungjawaban ini, meskipun orang punya ilmu, itu harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan ilmunya, kita kategori orang yang dilaknat Allah atau kategori kita hamba Allah yang sombong. Ketika disampaikan seperti Ustaz sampaikan meskipun satu ayat, juga harus hati-hati, difilter benar, jangan menyampaikan segala sesuatu yang salah. Makanya bebannya seorang ulama berat. Antum kalau datang ke rumahnya kiai, ke rumahnya ulama, itu beban mereka itu berat. Beratnya apa? Mengayomi semua masyarakat, mengayomi mereka-mereka, baik mereka yang kategori terkikis ekonomi, terhimpit kesulitan, seorang ulama itu harus menolong secara ikhlas dan ridho atas izin Allah Subhanahu. Jika mereka ikhlas dan ridho, Allah berikan karomah buat mereka. Makanya mereka para waliullah ikhlas ridho dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karomahnya luar biasa. Kenapa? Karena keridhaan, keikhlasan, sehingga Allah memberikan suatu karomah mukjizat yang luar biasa kepada beliau-beliau mereka penyebar agama Islam. Terus kemudian disalib di padang api, sudah disalib kemudian dipalang api.
Jadi yang nyalip dengan palangan api neraka. Orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Jadi hati-hati, kok sekiranya kita sudah percayakan urusan umarok kepada si fulan, ya sudah. Lepas legowo. Urusan umarok ya umarok, urusan ulama ya ulama. Jangan sampai urusan ulama mencampur bauri urusan umarok mencampuri urusan ulama. Jangan sampai kalau umarok campur baur dengan ulama, ini nantinya babak belur. Mereka yang mengerti tentang pemerintahan, tentang umarok, mereka yang sudah punya ilmunya bidangnya masing-masing. Mereka yang mengerti tentang ulama, mereka sudah punya bidang ilmunya masing-masing. Jadi suatu hal jangan di-mix, jangan dicampur baurkan. Apalagi mereka yang baru datang di omongan umarok diomongkan ke ulama, omongan ulama diomongkan ke umarok. Sama dengan ini adalah orang yang mengadu domba. The fight of Imbra, memfitnah juga. Terpotong tangan dan kakinya. Ketika di padang mahsyar bangkit, terpotong tangan dan kakinya. Orang yang selalu mengganggu tetangganya. Jadi orang yang selalu mengganggu tetangganya, terpotong tangan dan kakinya. Tidak usah. Apapun bentuknya ketika kita bertetangga, Masya Allah, kita rangkul dalam suatu tali silaturahim yang luar biasa. Tali ukhuwah yang bagus. Ingat, menyambung tali silaturahmi, ini adalah memanjangkan umur kita. Masya Allah. Ingat, kita hidup di dunia ini. Kita ini hidup di dunia tidak lama. Umur kita sudah diambang pintu masuk ke dalam alam lain. Bedanya bagaimana kita masuk ke sana dalam keadaan husnul khotimah. Diselamatkan dalam segala musibah. Musibah apa? Penyesatan dari siapa? Si iblis. Bagaimana caranya Ustaz? Ya seperti ini. Kita semua sama saling belajar, saling share, saling menyampaikan. Ustaz sampaikan ilmu satu ayat. Antum sampaikan ke mereka, kita sama-sama belajar istiqomah dalam sedekah, istiqomah nanti dalam sedekah Jumat berkah, yang Ustaz sudah koordinator, Ustaz sudah kusaha untuk menyampaikan segala sesuatu, terutama Jumat berkah, kita manfaat itu nanti untuk apa? Untuk bersolawat, dan sholat nanti kita doain antum-antum semua, supaya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang terlepas atau dikeluarkan dengan kesulitan-kesulitan kita. Jadi bermanfaat semua nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan suatu kita panjang umur berkah, rezeki berkah, diangkat segala kesulitan kita, diangkat segala hutang-hutang kita. Itu semua yang kita lakukan benar-benar ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya, yang ke-9, tubuh lebih bau daripada bangkai. Bangkit di padang mahsyar, tubuh lebih bau daripada bangkai. Orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat, dan menolak menunaikan hak Allah. Orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya. Nafsu di sini bukan nafsu syahwat aja. Di sini memuaskan dalam hawa nafsunya. Yaitu apa? Nafsu untuk menguasai harta, nafsu untuk menguasai warisan, nafsu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Bagi-bagi waris, gak peduli itu si A, si B, tendang-tendang. Karena kuasa, ini nafsu untuk ingin menguasai. Bergelimang dalam dosa dan nafsu syahwat. Nafsu birahi. Gak peduli ini si istri tetangga digaulin juga, dikelonin juga. Istri si fulan dikelonin juga. Ini kenal dikit langsung digebet juga. Tahu-tahu ketemu di hotel. Masya Allah. Silakan antum berbuat seperti itu, tapi ingat. Umur antum tidak panjang, tidak lama. Selama antum masih berkuasa, antum bisa berhak seperti itu. Tetapi Allah tidak tidur. Allah mencatat semua apa yang antum zalimkan kepada mereka. Ingat kezaliman yang antum lakukan, kebatilan yang antum lakukan. Yang kita lakukan kezaliman itu, maka Allah akan berikan balik nantinya. Sebelum kematian kita. Sebelum kematian kita dibalas oleh Allah. Itu apakah siksa dunia? Bukan. Ini baru pembalasan pertama, belum nanti di akhirat yang selamanya bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Dan menolak menunaikan hak Allah. Apa yang Allah hendaki seperti apa?
Banyak hak Allah yang kita tolak. Tanpa sadar kita menolak hak Allah. Marilah kita lakukan ibadah, kita lakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai semua itu terbengkalai. Kita awalkan awal bisolah. Jangan sampai semua itu terbengkalai hanya karena faktor-faktor sesuatu yang nggak masuk akal. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan. Jangan sampai apa yang Allah perintahkan kepada kita langgar, kita tidak jalankan, bahkan kita suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, baju timah meleleh. Orang yang selalu takabur, suka bermegah dan memuji dirinya sendiri. Orang yang takabur, bagaimana takabur? Udah, Ustaz tidak perlu jelasin. Orang takabur bagaimana? Ketika kita tanpa kontrol diri kita, tanpa sadar mulut kita berkelimang secara sombong dan takaburnya. Suka bermegah-megahan dan suatu hal yang tidak selayaknya. Karena Allah dan Rasulullah itu tidak suka segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Meskipun punya, pakailah ala sekadarnya. Meskipun antum berkelimang harta, pakailah ala sekadarnya. Jangan semua dipakai, gelap emas dari sini sampai sini dipakai semua. Kalung sampai sini sampai pakai, mulai banyak sekali, kalung-kalung sampai banyak, berlebih-lebihan. Sampai ininya ditindik emas, iwangnya pakai emas semua. Masya Allah. Ini akan mengundang daripada kesombongan. Antum tanpa sadar bahwa apa yang antum pakai itu adalah api neraka. Ingatlah itu. Itu nanti akan mengikat antum, membakar antum sendiri ketika nanti kita di padang mahsyar di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadikanlah, mari kita saling introspeksi diri kita. Kita tidak ada yang benar. Di sini kita tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi selalu kita mengarah berbuat suatu kesalahan yang luar biasa. Maka dari itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mari kita mohon kepada Allah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir majelis ini, dan senantiasa kita sucikan diri kita, senantiasa sucikan diri kita, sucikan lagi diri kita. Diri kita, hati kita, kita sucikan. Dijauhkan dari segala apa yang ada dosa di dunia ini. Apa yang akan menghimpit kita. Ingat, segala sesuatu apa yang kita lakukan, kesusahan, kesulitan yang kita lakukan sekarang ini, kesulitan-kesulitan yang berhubungan hutang piutang. Karena apa? Karena kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubah semua mindset itu. Jadikanlah kita rubah semua pikiran-pikiran itu. Jauhkan dari segala hal yang seperti itu. Pendekatan diri pada Allah. Itu yang paling utama. Pertama, lakukan pendekatan diri kita pada Allah. Perbaiki sholat kita, bangun malam. Wa minal laili fatahajud. Bangunlah kita untuk sholat tahajud di sepertiga malam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jika ada kesalahan dalam Ustaz menyampaikan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya apa yang Ustaz sampaikan, itu murni. Bahwa itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.